PSSI pastikan dua pemain ini sedang diperjuangkan, timnas Indonesia pasti gacor. Di sisi lain, pemain keturunan lainnya kena sial setelah kabur dari kejaran PSSI, cedera panjang semusim absen dari kompetisi. Yuk kita lanjut. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih menanti lawannya. Sebab drawing baru akan digelar pada 27 Juni 2024. Drawing itu akan berlangsung di markas AFC, yakni Kuala Lumpur, Malaysia. Sejumlah lawan berat menanti timnas Indonesia di putaran ketiga. Tetapi beberapa negara di atas kertas dinilai bisa dikalahkan timnas Indonesia. Berikut 3 negara yang di atas kertas bisa diatasi timnas Indonesia. Cina. Cina memastikan diri lolos ke putaran ketiga usai menjadi runner-up grup C. Mereka meraih total 8 poin dari 6 laga yang dijalani. Di babak ketiga, Cina bisa jadi lawan timnas Indonesia. Sebab mereka berada di pot berbeda. Cina diketahui masuk pot 5, sementara timnas Indonesia berada di pot 6. Tetapi secara rekor pertemuan, timnas Indonesia lebih diunggulkan. Palestina. Berbeda dengan timnas Indonesia. Palestina diketahui berada di pot 5 juga. Jika saling berhadapan, timnas Indonesia juga punya kans mengalahkan Palestina. Secara ranking, Palestina memang berada di urutan ke-93 dunia. Tetapi mengalahkan timnas Palestina bukanlah hal mustahil bagi skuad Garuda. Kirgistan. Timnas Kirgistan juga sukses melesat ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai menjadi runner-up grup D. Secara peringkat di ranking FIFA, Kirgistan juga lebih diunggulkan karena menempati urutan ke-100 saat ini. Tetapi kans timnas Indonesia mengalahkan tim yang diperkuat Joel Kojo CS tetap terbuka. Bintang Eropa ini langsung mendapatkan kesialan setelah menolak tawaran dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Padahal keputusannya untuk pindah ke Liga Inggris dari Belanda dianggap sebagai langkah yang bagus untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih aktif berburu penggawa keturunan di Eropa, meski saat ini sudah banyak diperkuat pemain top. Kesuksesan pemain keturunan yang mengangkat prestasi timnas Indonesia di level internasional mendapat banyak perhatian publik. Hal positifnya, sejumlah pemain keturunan di Eropa bahkan beramai-ramai menyatakan ketertarikannya untuk bermain bagi timnas Indonesia usai melihat prestasi tersebut. Kendati demikian, jauh sebelum pemain keturunan ini memberikan perkembangan yang luar biasa, ternyata ada juga yang pernah menolak tawaran timnas Indonesia. Salah satunya ialah pemain muda didikan klub legendaris Belanda PSV Eindhoven, yaitu Jenson Schultz yang kini berkarier di Liga Inggris bersama Sunderland. Shin Tae-yong pernah berminat untuk merekrut Jenson Schultz ke timnas Indonesia yang saat itu sedang bersiap menuju Piala Dunia U20. Jenson Schultz memang diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berdarah Ambon dan kini memutuskan tinggal di Belanda. Mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan bahwa Jenson Schultz saat itu belum memiliki kesiapan untuk menerima tawaran dari timnas Indonesia. STY pernah pesan ke saya untuk menggoda Jenson Schultz supaya bisa membela U20. Namun Jenson Schultz saat itu mengatakan belum siap membela timnas Indonesia, kata Hassani Abdul Ghani di kanal YouTube-nya. Tak lama setelah menolak timnas Indonesia, Jenson Schultz justru menuai kesialan ketika mengambil langkah besar dengan pindah ke Liga Inggris bersama Sunderland. Keputusan PSV melepas Jenson Schultz ke Sunderland tampaknya menjadi awal petaka bagi sang pemain lantaran dirinya lebih sering duduk di bangku cadangan sepanjang musim ini. Dari 17 penampilannya bersama Sunderland di divisi Championship, Jenson Schultz tampil sebagai pemain utama hanya di 11 pertandingan saja dan sisanya masuk sebagai pengganti. Tidak hanya itu, belum sempat keluarkan performa terbaiknya di Liga Inggris, Jenson Schultz justru mengalami cedera panjang hingga melewatkan sisa musim ini. Melansir dari laman Transfermarkt, Jenson Schultz bakal menjalani operasi cedera lutut dan diperkirakan baru kembali bersama Sunderland pada 31 Desember 2024. Sungguh disayangkan potensi besar Jenson Schultz harus terhalang cedera. Semoga pemain keturunan Ambon itu bisa segera pulih dan kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Liga Inggris. PSSI dikabarkan masih belum mengupayakan Mads Hilgers untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Roni Pangemanan mendapatkan informasi itu secara langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Kata Roni Pangemanan, Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini hanya 2 pemain keturunan saja yang sedang diupayakan oleh PSSI. Kedua pemain itu adalah Kevin Dix dan Ole Romani. PSSI sedang bekerja agar kedua pemain itu bisa segera membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan untuk Bas Hilgers masih belum ada kabar terbaru.